Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh berkah ini, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertatap muka lagi walaupun dalam keadaan daring. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi walaupun keadaannya masih terbatas seperti ini. Maka dari itu, sebelum kita awali pertemuan pada pagi hari ini, yaitu bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, marilah kita awali dengan bacaan doa. Kalian cukup mengamini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan yaitu Khulafaur Rasyidin, penerus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui anak-anakku, sebelum kita membahas bab ini, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tapi kurang begitu detail karena masih ada erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu materi perkembangan dakwah Rasulullah di daerah Madinah. Perlu diketahui bahwasannya Rasulullah dakwah pertama kali di Mekah, kemudian dakwah di Madinah. Setelah mengalami perkembangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disayang oleh Allah sehingga beliau wafat. Dan siapa yang melanjutkan estafet kepemimpinan dalam Islam? Ya, itulah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Khulafaur Rasyidin, penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Khulafaur Rasyidin ini merupakan estafet daripada Rasulullah setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Oke anak-anakku, siapa Khulafaur Rasyidin? Ketahuilah bahwa Khulafaur Rasyidin itu artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, pengganti yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah. Mereka berjumlah 4 orang. Siapa saja? Yaitu Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya. Rasyidin adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah. Kenapa kok dikatakan pribadi terbaik? Karena keempat orang ini pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng, masih hidup, semasa hidup Rasulullah, keempat orang ini selalu mendampingi dakwah Rasulullah, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Mereka telah teruji kehebatan dan kepemimpinan sebagai teladan dalam kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju, ya. Mereka memiliki sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Pengabdiannya kepada agama tidak disangsingkan lagi. Kepeduliannya terhadap sesama membuat pribadi-pribadi ini dicintai oleh rakyatnya. Oleh kesemuanya itu adalah orang-orang yang sangat setia, orang-orang yang sangat kuat dalam mendampingi Rasulullah dalam saat berdakwahnya, di saat susah maupun senang. Mereka memiliki akhlak mulia karena mereka selalu meneladani akhlak Rasulullah, seperti itu. Oke, siapa Khulafaur Rasyidin yang pertama? Kita akan mengupas tuntas biografi daripada setiap Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, umat Islam mengangkat khalifah untuk memimpin umat Islam. Khalifah yang pertama yaitu bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terlahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, yaitu selisih 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Nah, berarti selisih 1 tahun usianya dengan Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Kuhafah.
Nah, setelah mendapat Islam, dia digelari As-Siddiq. Kemudian apalagi gelar yang didapatkan Abu Bakar, yaitu as-sabiqunal awwalun. Kenapa kok seperti dikatakan as-sabiqunal awwalun? Karena Nabi Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu manusia yang pertama kali masuk Islam. Pada masa kepemimpinannya, beliau memiliki beberapa program kerja, antara lain memerangi orang murtad, kemudian memerangi orang yang enggan membayar zakat, dan juga memerangi nabi palsu. Oke. Kemudian khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Asim, kemudian ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang sangat luar biasa dari Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa membedakan antara hal yang baik dan juga hal yang buruk. Selain itu, Umar juga karena keberaniannya mendapatkan julukan singa padang pasir. Nah, selama menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi. Beliau tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Ia berprinsip lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Subhanallah, itulah visi dan juga misi daripada sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu khalifah ketiga bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga, ya. Setelah Umar bin Khattab, ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan juga pebisnis yang andal. Namun dia sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Kemudian dia mendapatkan julukan Dzun-Nurain, yang artinya apa? Pemilik dua cahaya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia mempersunting atau memperistri putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan juga Ummi Kulsum. Nah, kemudian Utsman bin Affan tak segan-segan dalam mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama, masyarakat maupun masyarakat umum. Beliau pernah membeli sumur milik Yahudi seharga 200.000 dirham dan diwakafkan untuk kepentingan umum, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Khalifah keempat setelah Utsman yaitu Ali bin Abi Thalib, yang nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib, artinya singa. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah, seperti itu. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti As'ad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tidak punya anak laki-laki. Bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
Pada masa remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu sangat menjadikan dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan serta keberanian dan juga kesabaran daripada Ali. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Fatimah. Kemudian Ali yang paling tepat banyak hal, seperti kenapa kok dijadikan sebagai menantunya. Nabi menimbang karena Ali yang sangat tepat dalam banyak hal. Yang pertama itu nasabnya, karena serumpun dan termasuk dalam kategori orang yang pertama kali masuk Islam setelah istrinya Rasulullah bernama Khadijah, seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas, sehingga Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu, seperti itu. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali pun ditunjuk sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas, tegas, dan juga merupakan khalifah yang pemberani. Beliau juga memiliki sifat sabar dan juga beliau merupakan anak didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anak-anakku, materi pada pagi hari ini terkait masalah khalifah yang merupakan penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke bab 13. Untuk tugasnya nanti bisa saya share besok atau besok lusa akan saya share, akan saya berikan kepada walasnya masing-masing. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Rozikin sampaikan. Jikalau ada kurang lebihnya, Pak Rozikin minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.